Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talamid Tilmidat MI Al Khairiyah 2 Semarang kelas 6 yang insya Allah masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tema 7 kepemimpinan. Muatan pelajarannya adalah PPKN, di mana di subtema 1 pemimpin di sekitarku, kita akan membahas tentang kompetensi dasar menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, serta keterampilannya adalah menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di subtema 2 kita nanti akan mempelajari tentang pemimpin idolaku, subtemanya. Kemudian kompetensi dasar yang harus dicapai sama seperti di subtema 1, yaitu menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan dapat menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di subtema 3, ayo memimpin, kita nanti juga akan membahas tentang menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Oleh karena itu, nilai-nilai yang terkandung di setiap sila Pancasila menjadi pedoman berperilaku bagi warga negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia berfungsi sebagai panduan dalam kehidupan berbangsa. Selain itu, Pancasila berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya, kehidupan berbangsa harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Kemudian, segala ketentuan hukum yang diterapkan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pemimpin adalah contoh bagi orang-orang di sekitarnya. Pemimpin yang baik selalu menularkan nilai-nilai kebaikan. Maka untuk menjadi pemimpin yang bisa menjadi contoh dan menjadi pemimpin yang baik, maka harus menerapkan sila pertama dalam Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pada pembelajaran kali ini kalian akan mengenal beberapa nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berikut penerapan nilai-nilai Pancasila sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama sampai ke-6. Yang pertama adalah percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemudian membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi antara manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. Yang kelima, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang keenam, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Nah, itu beberapa contoh penerapan sila pertama di dalam kehidupan sehari-hari. Sudahkah kalian semua menerapkan sila pertama ini? Insya Allah anak-anak Al-Khairiyah semuanya sudah menerapkan penerapan sila pertama dalam Pancasila. Selanjutnya kita akan melihat cerita hebatnya dokter kami. Ia adalah Dokter Rana, seorang dokter muda yang sederhana dan terampil. Ayahnya adalah mantan kepala desa kami yang telah meninggal dunia. Dokter Rana baru kembali ke desa kami 2 tahun yang lalu setelah 10 tahun lebih merantau ke ibu kota. Ia memperoleh beasiswa di Fakultas Kedokteran dan setelah lulus ia praktik di rumah sakit kabupaten. Semenjak ia pulang dan praktik di Balai Kesehatan Desa, aku sering mendengar perbincangan warga yang heran atas keputusan Dokter Rana untuk kembali ke desa. Bukankah penghasilan sebagai dokter di kota jauh lebih besar?
Kepada ayahku, Dokter Rana bercerita bahwa cita-citanya menjadi dokter dulu muncul karena melihat kesadaran hidup sehat masyarakat desa yang sangat rendah. Sungai dipakai untuk mandi, mencuci, dan membuang hajat, lalu airnya dikonsumsi. Hasil bumi dan peternakan tidak dimanfaatkan untuk membentuk pola makan sehat. Warga lebih suka menjualnya ke kota dan uangnya digunakan untuk membeli makanan instan. Selama praktik di kota, Dokter Rana terbayang terus kondisi desanya. Ia merasa bahwa seharusnya ilmu yang dimilikinya sebagai seorang dokter dapat bermanfaat untuk kampung halamannya sendiri. Jadi Pak Andri, saya ini pulang untuk memenuhi niat saya ketika menerima beasiswa, yaitu mensejahterakan warga desa tempat saya lahir dan dibesarkan, ujar Dokter Rana pada ayahku. Sejak pulang, Dokter Rana memang aktif membina para remaja dan keluarga muda. Ia memberikan penyuluhan tentang pentingnya mencuci tangan, memasak air, pola makan sehat, dan imunisasi. Baginya, generasi muda adalah perantara terbaik untuk menyampaikan misi meningkatkan kesadaran hidup sehat masyarakat desa. Sebagai anak kepala desa, Dokter Rana sering mendengar cerita almarhum ayahnya bahwa banyak warga takut berobat karena tidak mampu membayar. Tak ingin hal ini terjadi, maka diumumkannya bahwa warga dapat membayar jasanya dengan sampah. Ya, sampah. Sampah kering jenis apa saja yang dapat didaur ulang. Botol plastik, botol kaca, koran bekas, bahkan kemasan bekas diterima oleh Dokter Rana. Cara ini membuat warga aktif dan bijak mengelola sampah. Sungguh kreatif dan cerdas cara Pak Dokter mendidik warganya. Seperti mendiang ayahnya, Dokter Rana menjadi sosok yang dicintai warga desa. Ia menjadi teladan melalui dedikasi, tanggung jawab, dan kerendah hatiannya dalam menolong warga. Apabila aku besar nanti, aku ingin seperti Dokter Rana. Akan ku kejar cita-citaku menjadi guru dan aku akan kembali untuk membangun kampung halamanku. Pekerjaan Dokter Rana di atas adalah pengabdian bagi kemanusiaan. Banyak orang merasa senang dengan adanya Dokter Rana. Kita pun seharusnya menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dengan memberi pertolongan semampu kita. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sesuai dengan bunyinya, sila kedua Pancasila mengajarkan kita untuk menerapkan nilai-nilai kemanusiaan secara adil. Ya. Sila kedua Pancasila juga mengajarkan kita untuk memperlakukan sesama manusia dengan beradab. Nilai-nilai kemanusiaan harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan tersebut dapat disesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Di antaranya adalah, perhatikan teks berikut. Yang pertama, kita bisa mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, serta kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepo seliro. Yang kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang keenam, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang kedelapan, berani membela kebenaran dan keadilan. Dan yang kesembilan, mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Itulah penerapan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Sudahkah kalian semuanya melaksanakan ini semua? Mungkin ada yang sudah, ada juga yang belum. Maka setelah mendengar penjelasan dari saya ini, semoga penerapan sila pertama dan sila kedua kalian di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bisa terlaksana. Insya Allah kalian semua akan menjadi pemimpin yang baik, yang hebat, menjadi teladan yang baik dan teladan yang hebat bagi diri kalian sendiri, orang lain, khususnya untuk keluarga kalian masing-masing. Sementara itu, pada pertemuan kali ini kita membahas penerapan sila 1 dan sila kedua. Silakan apa yang sudah kalian peroleh dari
pelajaran kali ini bisa kalian tuliskan di dalam buku tulis kalian masing-masing. Demikian, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.